Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Artika dengan NIM 12201193257, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video kali ini untuk memenuhi tugas magang 1 Universitas Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Selamat pagi, video kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Penguasa Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari 2 dinasti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dinasti Meurah Khoir. Pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Meurah Khoir yang bergelar Maharaja Mahmud Shah 1042 sampai 1078 Masehi. Yang kedua, dinasti Meurah Silu. Meurah Silu bergelar Sultan Malik Al-Soleh 1285 sampai 1297 Masehi. Ia adalah keturunan Raja Perlak Malaysia, sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, Kerajaan Malaka. Kerajaan ini pernah menguasai wilayah Semenanjung Malaka dan Riau. Penguasa dan atau rajanya yang pertama adalah Iskandar Shah. Ia merupakan raja pertama Kerajaan Malaka yang masih keturunan Majapahit yang kalah dalam Perang Pararet. Nama aslinya adalah Paramisaru. Yang ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Al-Mughayat Shah. Setelah wafat, ia digantikan putranya yaitu Sultan Salahuddin. Karena kelemahan Sultan Salahuddin, akhirnya kekuasaan direbut oleh saudaranya yakni Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar cukup berperan memperbaiki keadaan pemerintahannya dan aktif menyebarkan Islam dengan mengirimkan mubalek ke berbagai daerah. Yang selanjutnya atau yang keempat, Kerajaan Demak dan Pajang. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Para ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500. Letak kerajaan berada di Bontoro, yakni di dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaan terletak di antara pelabuhan Bergota dan Jepara. Yang selanjutnya, Kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526. Daerah Kerajaan Banten menjadi batu loncatan oleh Kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran dari barat dan timur. Wilayah kekuasaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa hingga Lampung. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Yang selanjutnya, Kerajaan Mataram. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Ia bergelar Panembahan Senopati dan memerintah pada tahun 1575 sampai 1601. Penambahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta. Ia digantikan putranya yang bernama Mas Jolang 1601 sampai 1613. Kemudian Raden Mas Rangsang Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai kejayaan. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Gua Talu. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak lepas dari perdagangan antar benua yang berlangsung ketika itu. Beberapa kerajaan Islam di Sulawesi, di antaranya Gua Talu, Bone, Wajo, dan Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan-kerajaan tersebut, yang paling terkenal adalah Gua Talu. Yang selanjutnya atau yang terakhir, Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikannya dikenal di dunia internasional dengan sebutan Spice Island. Terima kasih. Video pembelajaran tentang kerajaan Islam di Indonesia telah selesai saya paparkan. Semoga apa yang saya jelaskan dalam video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.